Hola, ¿cómo estás? Nos encontramos otra vez en nuestro programa Belajar Bahasa Spanyol dari Nol Kecil bersama Pak Miel Bonito. Y sin más preámbulos, vamos a empezar nuestra lección de hoy. ¿Vale? Vamos. Las horas de día. Continuación. Jadi pada kesempatan kali ini, kita masih membahas mengenai las horas de día. Jadi tentang jam atau waktu pada hari tertentu. Tapi ini adalah continuation, artinya lanjutan dari pembahasan kita tentang las horas de día ini pada episode sebelumnya. Ya, jadi ini merupakan lanjutannya. Karena itu kami sarankan untuk yang belum melihat video Pak Mi episode 83, tonton dulu video episode 83 itu. Dengan demikian nanti ketika Anda mengikuti pembahasan episode 84 ini, Anda sudah lebih mudah untuk memahaminya karena pembahasannya sudah dimulai di episode sebelumnya, ya. Oke. Nah, las horas de día ini tentang bagaimana mengungkapkan waktu atau jam ya di suatu hari tertentu. Dan kemarin kita sudah bisa bertanya, misalnya jam berapa sekarang? Nah, itu ya, jam berapa sekarang itu kita sudah bisa, yaitu dengan kata ini que hora, que ya, que hora, ya, is ini ya, bahasa Inggrisnya is kan, what time, isnya tuh es, que hora es, sekarang, ahora, ya, kata ahora ini artinya now atau sekarang. Kalau mau diikutkan boleh, tidak diikutkan juga boleh misalnya. Que hora es, itu sudah tahu mereka bahwa kita menanyakan jam berapa sekarang. Atau tambah dengan ahora lebih jelas. Que hora es ahora, jam berapa sekarang? Nah, jawabannya misalnya ya, supaya kita ada contoh yang bagaimana mengatakan, kemarin kan sudah mengatakan bagaimana mengatakan siang hari, jam sekian hari itu dengan de la tarde. Nah, contoh kalau kita mau menjawab pertanyaan ini dengan, oh sekarang jam 6 pagi misalnya ya, 6 pagi. Bagaimana menyatakan paginya itu, kan? Que hora es ahora? Karena jam 6 itu lebih dari jam 1 lingkupnya itu, maka kita tidak menggunakan S lagi tapi son, ingat yang kemarin ya. Jadi jawabannya kalau sekarang jam 6 pagi itu pakai son, karena apa? Jam 6 itu lebih dari 1 son. Begitu juga ini lasnya jamak. Kalau jam 1 kan pakai la ya, kalau lebih dari lingkup jam 1 pakai las. Son las 6 itu las 6 ya. Jadi kita belajar juga angka-angka itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Son las 6. Nah, jam 6 pagi son las 6 de la mañana. Ya, kata mañana ini ingat bisa berarti pagi hari, mañana, the morning, mañana. Tapi sebagai adverb dia artinya tomorrow, besok. Mañana ya. Jadi son las 6 de la mañana. Ahora bisa aja. Ya. Sekarang boleh aja. Pakai. Nggak diikutkan sudah bisa sampai situ aja. Son las 6 de la mañana. Son las 6 de la mañana. Jelas itu sekarang jam 6 pagi. Kalau tambah ahora boleh juga. Jadi sekarang jam 6 pagi. Atau jam 6 pagi sekarang. Ya, son las 6 de la mañana, ahora, atau auranya di depan, ahora, son las 6 de la mañana, boleh juga, ya. Jadi letak dari keterangan waktu ini, ahora ini sangat loose, artinya sangat fleksibel, boleh di depan, boleh di belakang sini, bahkan nanti boleh di tengah, ya. Oke, ini satu jawaban ya.
Bagaimana mengatakan pagi harinya itu de la mañana. Nah, sekarang sudah menyontohkan bagaimana kalau yang jam atau waktu yang kita sebut itu pada malam hari. Ya, pertanyaannya sama ya. Dari ¿qué hora es ahora? Jawaban yang satu ini sudah ya. Nah, kalau ini kita misalnya mau menjawab jam sekian malam hari, bagaimana? Misalnya son, misalnya ya, jam 8 kurang 5. Sekarang jam 8 kurang 5. Sekarang jam 8 malam kurang 5. Pengertiannya begitu. Jadi son, karena 8 juga lebih dari 1, jadi pakai las bukan la. La itu dipakai kalau jam 1 ya, lingkup jam 1. Jadi son las 8 ya. Tadi kan ingin mengatakan jam 8 kurang 5. Jadi son las 8 pakai menos, kata menos ya. Menos itu kayak minus ya, kurang. Son las 8 menos ya. Menos di bawah aja terusnya. Son las 8 menos kurang 5 ya. 5 kan 5 itu 5 ya. Nah, ini boleh diikuti dengan minutos, boleh. Minutos. Lengkap. Atau tanpa minutos boleh. Son las 8 menos 5 gitu aja boleh. Atau menos 5 minutos. Mengatakan itu malam harinya itu dengan de la noche. Ya, noche. Nah, noche itu kan malam ya, night. Ini menjawabnya. ¿Qué hora es ahora? Kita akan jawab sekarang jam 8 kurang 5 malam. Son las 8 menos 5 minutos de la noche. Catatan lagi, minutosnya boleh tidak diikutkan. Jadi son las 8 menos 5 de la noche juga boleh. Ya. Silahkan mau diikutkan dengan kata minutos atau menit ya. Ini menit atau tanpa minutos sama ya. Ditambahkan dengan ahora boleh. Ahora son las 8 menos 5 minutos de la noche. Atau kalau di belakang gimana ya? Ahoranya son las 8 menos 5 minutos de la noche. Ahora boleh. Ya. Jadi kata ahora ini sangat loose. Boleh di belakang, boleh di depan, boleh di tengah nanti ya. Oke. Nah, ini kita sudah memberi contoh bagaimana kalau mengatakan jam sekian pagi hari dengan de la mañana. Jam sekian malam hari dengan kata de la noche. Kemarin pada episode sebelumnya kita jam sekian siang hari dengan kata de la tarde. Termasuk kalau jam sekian sore hari itu juga de la tarde. Jadi kata la tarde bisa artinya siang hari atau sore hari gitu ya. Nah, jadi kita sudah bisa menjawab ketika ditanya jam berapa sekarang. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan yang berhubungan dengan jam lagi, yang umum dalam keseharian. Misalnya bertanya pada jam berapa, bukan jam berapa gitu, tapi pada jam berapa. Misalnya kita bicara mengenai film ya, film. Terus ada yang tanya pada jam berapa mulai filmnya itu ya, pada jam berapa filmnya mulai. Nah, ya, kalau bahasa Inggris tentu at what time gitu ya. At what time does the movie start? Atau at what time does the film start? Boleh. Bagaimana pertanyaan dalam bahasa Spanyol? Kita lihat. Kita hapus dulu ya. Jadi kita masih sekitar mengutarakan jam atau waktu di satu hari tertentu atau di suatu saat tertentu. Nah, kalau pertanyaannya gimana? Pada jam berapa? Ini yang ingin kita ketahui ya. Pada jam berapa? Ini bisa diisi dengan apa pun. Pada jam berapa mulai filmnya? Atau misalnya pada kesempatan yang lain, pada jam berapa meetingnya berakhir? Pada jam berapa besok kita ketemu? Dan banyak contoh nanti ya. Oke. Nah, kata pertanyaan pada jam berapa itu bahasa Spanyolnya gimana? Ini pakai kata a ini ya. Oke, kayaknya masih.
a qué hora? A qué hora? Nah, kan mau mengatakan mulainya suatu film. Nah, kata mulai kita harus kenal. Kata mulai itu kan dalam bahasa Spanyol kata dasarnya empezar. Ya. Ada lagi yang lainnya yaitu comenzar. Comenzar. Jadi ada comenzar yang artinya mulai. Kata empezar juga artinya mulai. Jadi ini sinonim ya. Merupakan sinonim. Nah, kita pakai yang empezar ya. Kita ketahui dulu konjugasi empezar itu memang tidak teratur, yaitu empiezo, empiezas, empieza. Nah, itu kita akan pakai empieza itu nanti untuk filmnya mulai gitu ya, karena tunggal. Empiezo, empiezas, empieza. Kalau dituliskan empezamos, empezáis, empiezan. Suatu ketika itu semua konjugasi tentu diperlukan berdasarkan keperluan ya. Oke. Nah, a qué hora pakai empezar itu empiezo, empiezas, empieza. Ingat lagi ya, kata empieza kita pakai. A qué hora empieza? Empieza. Jadi kata empieza ini berasal dari kata kerja dasar empezar. Artinya mulai ya. A qué hora empieza? Apanya? La película. Filmnya. La película. Pelikula itu film ya, movie. Pelikula itu film yang kita tonton itu. Lah ini kan ya, apa namanya, definite artikel. Karena pelikula itu feminin, maka artikelnya lah. Kalau ini maskulin nanti L gitu kan. Ingat pelajaran yang dulu-dulu. La pelikula, the movie, the film. Jadi, a qué hora empieza la pelikula? Jadi pada jam berapa mulai filmnya? Kalau ini dituliskan situ ya. Pada jam berapa mulai filmnya? Ya, ini pertanyaannya. Oke, sorry, tulisan Fahmi tidak bagus. Kita supaya cukup. Mulai filmnya, ya. Pada jam berapa mulai filmnya, atau dibalik, pada jam berapa filmnya mulai, sama aja. A qué hora empieza la película? Nah, kalau kita jawab misalnya ini malam hari, nah supaya bisa mengatakan bagaimana kalau kurang. Tadi kalau kurang tadi udah ya. Kalau bagaimana kalau lebih, misalnya filmnya mulai jam 7 lewat 10 menit. Bagaimana itu? Ya. Jadi jawabnya la película, filmnya ya, la película. Karena mulai kan empieza ini ya. Dari kata empezar. La película empieza la película empieza pada jam. La película empieza pada jam las ya. La película empieza pada jam las, misalnya 7 ya, jam 7, 7 lebih 10 menit. La película empieza a las 7 lebih, itu pakai i. Kalau kurang tadi pakai menos. Sekarang lebih pakai i, dan. Ini kan dan ya. CTI 10. Boleh kata minutos diikutkan, boleh tidak diikutkan. Ya. Malam hari kan ini bagaimana kan? De la noche. Tuh ya, ini kita hapus supaya nggak mengganggu tulisannya itu. Nah ini la película empieza, filmnya mulai pada jam alas 7 lewat 10, alas 7
y 10 minutos. Malam hari, de la noche. Karena bukan pagi hari, bukan siang hari, bukan sore hari, tapi malam hari mengatakannya dengan de la noche. Noche itu kan night ya. Nah, itulah. Jadi kita sudah ada contoh bagaimana mengatakan suatu jam tertentu di pagi hari, suatu jam tertentu di malam hari, ini de la noche. Ada jam tertentu di siang hari, itu de la tarde, termasuk sore hari juga de la tarde. Oke ya. Jadi ini tadi pada jam ya. Nah, jadi kalau bagaimana bertanya pada jam berapa gitu, ini a qué hora. Nah ini ya, a qué hora itu pada jam berapa. Nah ininya kan tergantung. A qué hora empieza la película. Kan Anda juga nanti kita bisa bertanya pada jam berapa pertandingan bola itu dimulai ya, pertandingan bola ya. Nanti kita bagaimana kata pertandingan bola itu apa ya. Oke. Makanya kita harus banyak belajar kata-kata ya. Supaya pembicaraan kita bisa semakin luas ya, tidak hanya dalam lingkup yang terbatas, tapi dalam lingkup apapun nantinya kita harus bisa. Dan itu memerlukan penguasaan perbendaharaan kata ya, atau vocabulario. Oke. Nah, untuk sementara mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita tentang las horas de dia, atau jam-jam atau waktu-waktu dari hari tertentu ya. Dan seperti biasanya, kalau dianggap bermanfaat, tolong jangan lupa di like ya. Dan bagi yang belum subscribe, tolong juga di subscribe ya. Lalu Pak menjelaskan, subscribe itu tidak memerlukan biaya. Jadi subscribe itu hanya untuk mempermudah kita mengakses kembali channel atau program yang kita subscribe tadi. Jadi tidak memerlukan biaya. Dan apabila ada pertanyaan, ya bagi siapapun yang mempunyai pertanyaan, baik tentang topik yang kita sudah bicarakan, ataupun yang lain sepanjang itu mengenai bahasa Spanyol, silahkan jangan ragu-ragu, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Selama ini, setiap pertanyaan yang muncul di kolom komentar selalu Pak Mi jawab. Ya. Dan akhirnya, Pak Mi ucapkan terima kasih. Sampai nanti. Muchas gracias. Hasta luego.